Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asruria Sani Fajriah, dosen tetap di program studi S1 Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Trade Indonesia, Kediri. Saya merupakan lulusan Magister Kesehatan Masyarakat dengan peminatan promosi kesehatan. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Saya akan menyusun dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah terutama yang berkaitan dengan biostatistik, metodologi penelitian, promosi kesehatan, dan asuhan kebidanan pada wanita usia lanjut. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu biostatistik, yang saya ajarkan kepada mahasiswa S1 Kebidanan pada semester 5 dengan bobot 2 SKS. Adapun deskripsi mata kuliah biostatistik, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teknik pengolah, menganalisis dan menginterpretasikan data penelitian dalam bidang kebidanan dan kesehatan. Pembelajaran mencakup dasar-dasar biostatistik, statistik deskriptif, inferensial, pengujian hipotesis, serta penggunaan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Mahasiswa juga dilatih menyusun penelitian dan mengaplikasikan metode statistik dalam skripsi. Perkuliahan dilaksanakan secara offline, sehingga proses diskusi, latihan kasus, dan praktek penggunaan software uji statistik dilaksanakan secara langsung di kelas. Dalam mengajar, saya berkomitmen menghadirkan proses belajar yang aktif, interaktif, dan aplikatif. Mahasiswa tidak hanya saya ajak memahami teori, tetapi juga melatih untuk berpikir ilmiah dan kritis di dalam menyusun penelitian. Metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain yaitu ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta project-based learning. Metode pembelajaran tersebut diantaranya adalah ceramah interaktif, yaitu untuk meningkatkan pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori dasar biostatistik dan metode analisis data secara aktif. Demonstrasi software analisa data, yaitu untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam mengoperasikan perangkat lunak statistik seperti SPSS, sehingga mereka mampu melakukan input data, memilih uji statistik yang tepat, dan menginterpretasikan hasil analisis secara benar. Berikutnya berupa latihan mandiri dan tugas kasus untuk melatih keterampilan analitis mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan nyata atau simulasi data penelitian. Berikutnya yaitu berupa diskusi kelompok dan presentasi untuk mengembangkan kemampuan kolaboratif, komunikasi ilmiah, serta menyusun argumen berdasarkan hasil analisis data. Dan berikutnya penugasan individu untuk mengukur kemandirian, kedalaman pemahaman, serta ketepatan penerapan konsep biostatistik oleh setiap mahasiswa secara personal. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam kebidanan. CPL 7 yaitu mampu melakukan penelitian ilmiah di bidang ilmu dan teknologi kebidanan untuk memecahkan masalah kesehatan. CPL 8 yaitu mampu menghasilkan, mengomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi kebidanan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan, yaitu meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memilih metode analisis statistik yang sesuai berdasarkan karakteristik data penelitian. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis uji parametrik dan non-parametrik. Berikutnya CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan uji hipotesis dan menginterpretasikan hasilnya.
Sedangkan untuk media pembelajaran pada mata kuliah biostatistik ini meliputi perangkat lunak atau software yang berupa SPSS atau Statistical Package for the Social Sciences, yaitu untuk praktek analisis data kuantitatif. Yang kedua, Microsoft Excel untuk pengolahan data awal dan coding questionnaire. Berikutnya berupa sumber belajar digital, yaitu PowerPoint presentasi atau PPT sebagai media utama penyampaian materi kuliah, beserta video tutorial analisis data misalkan dari YouTube sebagai bahan pendukung pembelajaran mandiri, berupa e-book dan juga jurnal ilmiah juga sebagai bahan bacaan pendalaman teori dan aplikasi biostatistik. Sedangkan perangkat keras atau hardware yang kami gunakan yaitu adalah berupa laptop untuk mengoperasikan software statistik. Berikutnya LCD proyektor dan whiteboard untuk penjelasan dan diskusi di kelas. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah biostatistik ini meliputi 1. Konsep dasar biostatistik, kedua, dasar software uji statistik SPSS, ketiga, pengolahan data kesehatan, keempat, ukuran pemusatan dan penyebaran data, kelima, menghitung ukuran penyebaran data menggunakan SPSS, yang keenam, uji normalitas, binomial distribusi, dan Poisson data dengan SPSS. Yang ketujuh, uji multikolinearitas, linearitas, dan autokorelasi dengan SPSS. Kedelapan, uji T-dependent dan independent. Kesembilan, uji Mann-Whitney dan Kolmogorov-Smirnov. Kesepuluh, uji McNamara dan Wilcoxon. 11, uji ANOVA, Kruskal-Walsh dan Cochrane. Dan ke-12, uji korelasi product moment, korelasi Spearman, korelasi Kendall-Tau, ke-13 korelasi chi-square, dan juga uji koefisien kontingensi, dan yang terakhir uji regresi linear dan regresi logistik. Adapun kriteria penilaian di dalam mata kuliah biostatistik ini meliputi beberapa komponen berikut, yaitu keaktifan kelas yang dapat dinilai berdasarkan aspek perilaku aktif di dalam kelas, baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun sikap sebesar 10%. Berikutnya tugas individu yang dapat dinilai dari tugas latihan analisis data, interpretasi hasil, laporan mini penelitian yaitu sebesar 20%, tugas kelompok yaitu diskusi dan presentasi kasus atau statistik dengan SPSS yaitu sebesar 20%, melalui ujian tengah semester atau UTS, evaluasi teori dan praktek analisis data sebesar 25%, dan ujian akhir semester atau UAS yaitu evaluasi menyeluruh mencakup seluruh capaian pembelajaran yaitu sebesar 25%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan pemilihan uji statistik, kemampuan mengoperasikan SPSS, keakuratan interpretasi hasil analisis, partisipasi aktif dalam diskusi, kerapian, dan logika penulisan laporan hasil analisis. Saya juga menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen sebagai dosen dalam menciptakan proses pembelajaran yang terarah, bermakna, dan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Saya juga berupaya memastikan bahwa setiap mahasiswa mendapatkan kesempatan yang optimal dan memahami konsep-konsep dasar biostatistik dan menguasai keterampilan analisis data yang relevan dengan kebutuhan penelitian kebidanan dan kesehatan. Saya juga berharap dapat mendampingi mahasiswa dalam mencapai kompetensi akademik dan profesional secara bertahap dan terukur, serta membekali mereka untuk menjadi lulusan yang kritis, tangguh, dan siap berkontribusi di dunia kerja maupun akademik. Baiklah, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah biostatistik berikut ini. Ya, kali ini kita akan masuk di mata kuliah biostatistik. Jadi nanti di awal ini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang
dasar-dasarnya terlebih dahulu ya, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang biostatistik, tentang olah data. Nanti awal saya akan menjelaskan dulu dasar-dasarnya dulu, karena di sini penting ya, walaupun simple, belum terjun langsung ke software, tapi kalau belum paham ini dasarnya nanti sulit untuk lanjut ke pemahaman pada software statistiknya. Oke, sudah siap semuanya? Ya, oke. Ya, jadi yang pertama adalah kalian harus tahu dulu ya, statistika itu apa, biostatistik itu apa. Jadi statistik di sini adalah cabang dari ilmu matematika. Nah, kalau kalian ingat dulu waktu SD, SMP, SMA sudah melewati pelajaran matematika ya. Sudah penambahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Nah, ini lebih kompleks lagi nanti di sini di biostatistik ini. Jadi dulu pelajaran yang di SD sampai SMA akan berlaku juga di sini gitu ya. Nah, jadi statistik ini adalah cabang ilmu matematika terapan yang terdiri dari teori, kemudian bukan hanya teori saja, tapi juga ada metode mengenai bagaimana kita mengumpulkan, setelah itu mengukur, mengklasifikasi, menghitung, menjelaskan, dan juga mensintesis, menganalisis, sampai dengan nanti menafsirkan data yang sudah kita peroleh itu. Nah, sedangkan biostatistik sendiri itu adalah cabang dari ilmu statistik, ya, cabang dari ilmu statistik yang diterapkan di bidang biologi, kesehatan, dan termasuk kebidanan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebelum berbicara tentang data, ya, lebih dalam tentang data, kita perlu tahu dulu tentang statistik dan parameter, karena kedua kata ini nanti juga akan sering kita bahas ya di dalam mata kuliah biostatistik ini. Oke, jadi bedanya kalau statistik ini adalah kumpulan data bilangan maupun non bilangan ya, kita kumpulkan kemudian kita susun dalam bentuk tabel maupun diagram yang nantinya akan bisa menggambarkan data yang kita peroleh. Sedangkan parameter itu adalah hampir sama dengan statistik, tapi dia bedanya adalah terletak pada sumber data yang digunakan gitu. Nah, berikutnya untuk statistik sendiri kita nanti tentunya akan mengenal dua kata ini tentang parametrik dan non parametrik. Jadi bedanya nanti kalau parametrik itu nanti didasarkan pada asumsi tertentu. Nah, asumsi apa saja itu? Yaitu adalah tentang datanya harus berdistribusi normal. Kemudian skala datanya adalah interval dan rasio. Itu baru bisa kita uji analisis menggunakan analisis parametrik. Nah, sedangkan kalau non parametrik berarti dia tidak pakai asumsi itu tadi, ya, boleh skala datanya boleh nominal, boleh ordinal, kemudian tidak berdasarkan distribusi data tertentu, gitu. Nah, tapi nanti ketika kita tidak bisa melakukan uji analisis menggunakan parametrik, non parametrik ini bisa jadi solusinya, ya, bisa jadi langkah kedua ketika parametrik data kita tidak diterima. Oke. Nah, berikutnya lanjut kita ke data. Jadi apa itu data? Data itu isinya adalah informasi penting terkait dengan responden kita. Responden yang kita teliti itu data yang mengenai responden itu semuanya adalah data ya. Informasi semua tentang responden itu adalah data. Jadi di situ berisi kondisi dari subjek penelitian, berisi gambaran tentang objek dari subjek penelitian, berisi kumpulan dari data-data. Itu adalah data. Kemudian untuk jenis data sendiri, ini kita membedakannya tergantung dari cara memperolehnya dan bentuk datanya. Jadi kalau dari cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer itu adalah data yang bersumber dari sumber pertama atau secara langsung kita tanyakan kepada subjek penelitian. Misalkan melalui wawancara, melalui observasi, melalui pemeriksaan langsung, itu adalah data primer. Sedangkan kalau data sekunder berarti kita tidak mendapatkan data tersebut dari orangnya langsung, ya. Jadi dari data yang sudah ada, dari dokumentasi yang sudah ada, misalkan dari rekam medis, dari buku KIA Pink itu ya, pernah tahu ya, pernah lihat ya buku KIA Pink yang dimiliki oleh ibu hamil biasanya, itu ada termasuk dalam data sekunder. Kemudian kalau berdasarkan bentuk datanya itu dibagi menjadi kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu sendiri adalah non-numerik, jadi semua data yang di situ adalah memberikan keterangan tentang keberadaan diri subjek penelitian. Contohnya di sini adalah jenis pekerjaan,
kemudian jenis kelamin ya. Jadi bukan berupa angka. Jadi seperti jenis kelamin itu sendiri kan ada datanya adalah laki-laki dan perempuan ya. Di situ tidak ada data, tidak ada angka. Nah, itu apa namanya? Namanya adalah data kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu adalah data numerik yang berasal dari bentuk angka. Misalkan di situ adalah data usia, ya usia ibu hamil, usia balita. Nah, itu semuanya adalah angka, maka itu masuk ke dalam data kuantitatif. Oke, berikutnya adalah peran statistik dalam penelitian. Jadi di situ adalah beberapa peran statistik. Kenapa kok penelitian itu perlu kita mempelajari statistik? Karena di situ berisi tentang informasi karakteristik sampai dengan nanti pengujian terhadap data yang bersifat kualitatif dan bisa melalui statistik non parametrik. Oke, kemudian berikutnya adalah langsung kita ke skala data. Jadi skala data itu kita bagi menjadi 4 ya, yaitu adalah nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, apa yang membedakan dari keempat skala data itu? Jadi kalau nominal itu adalah data yang diperoleh dari hasil pengklasifikasian atau pengkategorian. Jadi di situ datanya kita gunakan hanya untuk membedakan saja. Contohnya di situ adalah misalkan jenis kelamin. Ya sudah, kita hanya bisa menggunakan data jenis kelamin itu untuk membedakan mana perempuan, mana laki-laki. Tapi tidak bisa kita gunakan untuk menentukan mana yang lebih baik, apakah laki-laki, apakah perempuan ya. Jadi tidak ada jenjangnya. Gitu, tidak bisa kita buat tingkatannya. Sedangkan kalau ordinal di situ adalah selain mengkategorikan, di situ juga bisa bersifat berjenjang ya. Contohnya adalah kepuasan pasien ya terhadap kualitas pelayanan di suatu fasilitas kesehatan. Nah, itu masuk ke dalam ordinal. Selain itu tingkat pengetahuan atau kalau enggak tingkat nyeri yang dijelaskan dalam bentuk skala data ya, mulai dari ringan sampai dengan berat. Nah, itu kan ada jenjangnya gitu ya. Jadi di situ kita bisa membedakan yang ringan yang mana, yang lebih berat yang mana gitu ya. Jadi ada berjenjang. Berikutnya adalah interval. Jadi kalau skala interval itu adalah kita gunakan data itu untuk mengurutkan ya. Jadi dia punya jarak yang sama dan ini yang membedakan antara interval sama rasio. Kalau interval itu adalah datanya tidak punya nol mutlak, sedangkan rasio itu punya nol mutlak. Nah, contohnya kalau data interval di sini termasuk temperatur suhu tubuh yang dalam derajat Celcius itu masuk ke dalam interval. Sedangkan kalau rasio misalkan adalah data berat badan, tinggi badan, hasil tekanan darah, glukosa darah, nah itu masuk ke dalam rasio. Nah, ini adalah diagram flowchart untuk bisa kita gunakan nanti data yang kita miliki itu kita masukkan ke dalam skala data yang mana. Nah, ini sering mahasiswa itu bingung ya, data yang dimiliki itu masuk ke dalam skala data yang mana. Jadi urutannya adalah yang pertama kita harus tahu dulu data yang kita punya, yang kita miliki itu bisa diurutkan atau tidak. Nah, kalau dia tidak bisa diurutkan, maka dia masuk ke dalam nominal. Sedangkan kalau bisa kita urutkan, maka kita telaah lagi ya, apakah jarak antara data itu sama atau enggak. Kalau jaraknya itu tidak sama, berarti dia masuk ke dalam data ordinal. Sedangkan kalau dia memiliki jarak data yang sama, berarti kita telaah lagi ya. Telaah yang ketiga apa? Yaitu adalah apakah terdapat nilai nol mutlak. Kalau tidak ada, berarti dia masuk ke dalam interval. Kalau ada, berarti dia masuk ke dalam rasio. Ya, jadi sesimpel ini untuk menentukan data kita itu masuk ke dalam skala data yang mana. Nah, jadi intinya di dalam mempelajari biostatistik itu, jadi biostatistik itu bukan hanya alat hitung semata, tapi juga sebagai fondasi ilmiah untuk membuat keputusan yang tepat di dalam praktek kebidanan. Nah, pemahaman yang baik tentang biostatistik ini, tentang konsep dasarnya akan membantu teman-teman sebagai mahasiswa untuk menjadi praktisi dan juga peneliti yang andal nantinya. Karena tidak menutup kemungkinan setelah dari S1 ini kalian juga bisa lanjut ke S2, S3 dan jadi tidak menutup kemungkinan kalian selain praktisi itu juga bisa melanjutkan ke tingkat akademik yang lebih tinggi gitu. Jadi perlu kita pahami betul-betul tentang biostatistik ini. Oke, itu adalah akhir dari materi tentang biostatistik dasar ini, dasar tentang biostatistik. Nah, sebelum saya lanjut ke sesi diskusi ya, karena saya akan meminta teman-teman untuk membuat kelompok gitu ya. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu tentang materi yang sudah saya jelaskan barusan?
Saya, Bu. Oh iya. Baik, Bu, saya mau bertanya. Bu, saya belum paham begitu dengan konsep nol mutlak itu seperti apa dan bagaimana? Tentang konsep nol mutlak tadi ya yang Iya, saya Bu. sampaikan tadi ya. Oke, good. Pertanyaan bagus. Pertanyaan kedua. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Terkadang kita mengambil data hasil penelitian dari penelitian terdahulu gitu. Berarti itu termasuk data primer atau data sekunder? Oke, tentang sumber data ya, primer atau sekunder. Oke. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya hari ini. Jadi yang pertama adalah tentang nol mutlak tadi ya. Nol mutlak itu apa? Seperti apa? Belum terlalu jelas ya, belum terlalu paham. Jadi saya ulangi ya di slide ini tadi tentang skala data. Yang membedakan antara interval dan rasio itu adalah tolak ukurnya adalah salah satunya adalah ada punya nol mutlak atau tidak. Jadi yang dikatakan nol mutlak itu adalah ketika angka nol di situ itu benar-benar menunjukkan tidak ada sama sekali data, ya atau datanya kosong. Contoh misalkan data berapa jumlah anak. Nah, kalau nol berarti di situ benar-benar tidak ada data, tidak ada anak yang dimiliki gitu ya. Jadi benar-benar nol. Kemudian kalau yang dia itu nol biasa ya tanpa nol mutlak artinya gitu ya. Jadi itu angka nol di sini tuh berarti tidak ada tidak ada suhu tapi hanya titik awal pengukuran. Misalkan di sini contohnya adalah suhu tubuh manusia itu tadi ya. Itu 0 derajat tetapi masih bisa ada suhu itu kurang dari 0 ya, ada -1, -2, -3. Nah, itu artinya adalah nol biasa ya, bukan nol mutlak atau tanpa nol mutlak. Itu yang bisa membedakan antara interval sama rasio. Sudah dipahami? Oke. Terus pertanyaan yang kedua, tadi tentang sumber data. Datanya primer atau sekunder kalau misalkan penelitiannya itu mengambil data-data dari penelitian terdahulu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa kalau data sekunder itu adalah kita memperolehnya bukan langsung dari responden. Nah, sedangkan kalau data penelitian kita kan ambil dari jurnal penelitian ya, dari artikel yang sudah terbit sebelumnya. Nah, itu berarti adalah masuk ke dalam data sekunder gitu ya. Itu saja, sesimpel itu. Gimana, ada pertanyaan lagi atau sudah paham? Sudah, oke, good. Untuk lebih memahami lagi tentang biostatistik ini, jadi kita diskusi dulu ya, kita bagi menjadi di sini ada 7 orang ya, kita bagi menjadi 2 saja. Silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, ada 2 kelompok, silahkan bebas menentukan kelompoknya yang mana, silahkan berkumpul. Misalkan depan sendiri, belakang sendiri, atau jadi langsung 2. Nah, ini akan kita diskusikan. Jadi untuk lebih memperdalam lagi pemahaman kita tentang biostatistik, ini saya buatkan kasus ya. Kita studi kasus di mana di sini kasusnya dinyatakan bahwa di satu puskesmas, sebelah puskesmas X gitu ya. Puskesmas X dilakukan pencatatan berat badan ibu hamil selama 3 bulan. Hasilnya menunjukkan bahwa 40% dari 100 ibu hamil itu memiliki berat badan di bawah standar. Nah, data tersebut diperoleh dari pengukuran langsung saat kunjungan rutin, saat peneliti berkunjung langsung kepada ibu hamilnya. Nah, di sini tugas dari kelompok 1 dan 2 itu mendiskusikan tentang beberapa pertanyaan tentang kasus ini. Yang pertama adalah data tersebut termasuk ke dalam data primer atau sekunder. Dan kenapa? Bisa dijelaskan nanti. Dan yang kedua adalah jenis data dan skala pengukurannya apa yang digunakan. Dan kemudian bagaimana peran biostatistik di dalam menindaklanjuti hasil dari studi kasus ini. Gitu. Paham ya? Pertanyaannya sama kasusnya sudah paham? Oke, baik. Saya berikan waktu 15 menit saja cukup ya. 15 menit untuk diskusi masing-masing kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan dari kasus yang ada ini. Ya, silahkan. Oke, 15 menitnya sudah berlalu ya. Jadi sekarang mulai bisa menyampaikan hasil diskusi dengan anggota timnya masing-masing. Yang pertama mungkin bisa kelompok 1 dulu. Yang pertanyaan nomor 1 dari kasus ini adalah data yang ada di kasus itu masuk ke dalam primer atau sekunder dan kenapa? Alasannya apa? Oke, silakan.
Baik Bu, menurut kelompok kami, sesuai studi kasus yang diberikan itu termasuk dalam data primer. Karena diperoleh langsung dari pengukuran saat ibu hamil melakukan kunjungan langsung oleh petugas kesehatan. Jadi artinya data dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau subjek penelitian, sehingga datanya termasuk ke dalam data primer. Oke, ya dari kelompok 2 ada sanggahan atau setuju atau enggak? Setuju. Oke, berarti sudah paham ya di sini untuk pertanyaan pertama tentang kasus di situ berarti memang datanya adalah primer. Betul sekali jawabannya. Jadi memang kalau kita dapatkan langsung dari responden ya, dari ibu hamilnya langsung di situ, itu berarti adalah datanya primer. Oke. Kemudian dari kelompok 2 untuk pertanyaan kedua silakan. Oke, silakan. Menurut dari kelompok 2, jenis data yang digunakan terkait kasus tersebut adalah data kuantitatif. Karena berat badan itu bisa diukur dan bisa memiliki nilai desimal. Kemudian untuk skala pengukurannya sendiri itu menggunakan skala rasio karena berat badan itu memiliki titik nilai nol mutlak. Oke, ya. Dari kelompok 1 ada jawaban lain? Sama? Oke, ya. Ini memang ya sekata ya. Semua ini ya teman-teman di kelas. Oke, betul ya, jawabannya adalah di sini adalah datanya adalah kuantitatif ya, jadi bisa dari berat badan itu adalah angka asli gitu ya. Bisa desimal, misalkan adalah berat badannya 56,8, 55, sekian, itu masuk ke dalam data kuantitatif. Oke, good job teman-teman. Tangan untuk Oke teman-teman, jadi tadi saya sudah sampaikan tentang materinya adalah dasar dari biostatistik. Kita sudah diskusi kelompok juga dan saya lihat juga teman-teman sudah cukup baik untuk memahami materinya. Dan nanti akan saya berikan penugasan juga untuk lebih mendalam lagi pemahamannya. Jadi tugasnya adalah nanti teman-teman membuat rancangan penelitian ya, penelitian sederhana saja. Tidak usah full proposal gitu, tidak perlu. Jadi penelitian sederhana terkait masalah kebidanan tentunya ya. Boleh itu misalnya masalah atau kasus anemia ibu hamil, imunisasi, ataupun kasus kebidanan yang lain kan banyak ya kasus-kasusnya. Nah di situ kerangkanya tolong ada judul penelitiannya, ada rumusan masalahnya, jenis data dan sumbernya. Kemudian yang keempat ada skala pengukuran yang digunakannya apa. Kemudian rencana analisis datanya nanti apa gitu. Silakan dilihat, memperbanyak literasi tentang penelitian, artikel penelitian sebelumnya yang ada. Terus kemudian kalian review ya, kalian simpulkan di situ menggunakan kerangka 1 sampai 5 ini di tugasnya. Oke, sudah paham tentang tugas individu? Ini individu ya, bukan kelompok ya. Jadi silakan dikerjakan masing-masing mahasiswa. Oke. Nah, sudah penugasan sudah. Sebelum saya tutup, mungkin saya bisa disampaikan sedikit ya kesimpulan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Saya. Oke, Nita, silakan. Sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu biostatistik ini adalah ilmu yang mempelajari pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data dalam bidang kesehatan. Oke. Ada jenis data dan skala pengukurannya, yaitu jenis datanya adalah jenis data kualitatif. Ini data yang mengenai keberadaan diri subjek penelitian. Contohnya kayak jenis pekerjaan, status nikah, dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu data kuantitatif, yaitu keterangan berupa angka. Ini contohnya seperti berat badan. Good. Selanjutnya ada skala pengukuran. Skala pengukuran. Ini ada nominal. Tanpa urutan, itu contohnya kayak tingkat nyeri. Ada interval, jarak sama tanpa nol mutlak. Contohnya kayak suhu derajat Celcius. Dan ada rasio, yaitu yang memiliki nominal. Sorry, saya interupsi ya. Nominal bukan dari skala nyeri ya. Ya, kalau nominal itu hanya membedakan misalkan kayak jenis kelamin, misalkan jenis persalinan normal atau sesar. Nah, itu nominal gitu. Ordinal sudah, interval, terus kalau rasio contohnya misalkan contohnya itu usia atau berat badan. Good. Ya, sudah? Terima kasih Nita dan teman-teman semuanya atas kerjasamanya yang bagus hari ini. Nanti silakan jangan lupa ya, kita minggu depan kita bahas lagi hasil dari tugas individunya masing-masing.
Oke, terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.